yang berhubungan badan di dalam toilet bang, yang bener-bener sampai gancet. Terus yang gancet itu sampai meninggal karena dipotong paksa, kemaluannya udah di dalam gitu bang. Aku kan mau keluar nih, lewatin lorong basement ini kan, yang posisinya gelap. Aku mau keluar, itu ada sosok cewek pakai baju gaun merah, nunduk, tapi posisi wajahnya tuh emang pucet pasi gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Kecil. Gimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga sehat ya, amin. Nah, seperti biasa kita udah menghadirkan nih salah satu narasumber. Beliau ini bernama Sela, dan Sela ini tinggal di salah satu kota yang ada di Jawa Barat. Nah, Mbak Sela ini mengalami kejadian horor saat dia bertugas nih. Jadi Mbak Sela ini salah satu petugas ya yang buka kantin nih di salah satu mall yang ada di daerah Jawa Barat. Dan juga nih buat temen di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja. Pengalaman horor kok disimpan-simpan. Datang ke sini kita berbagi pengalamannya. Langsung aja chat ke nomor WhatsApp di bawah ini nih. Kuy, kita merinding syahdu. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gasken merinding syahdu. Gimana Kak Sela, kisah pengalamannya nih Kak? Jadi ibu aku buka toko nih di salah satu mall. Ibu aku buka toko di 2021. Aku mutusin buat gabung di ibu aku. Ikut gabung bantuin dagang di ibu aku. Masuk kerja itu di ibu aku itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Area kantinnya juga ada di parkiran mall ya Kak. Saya gabung di sana sehari 2 hari itu nggak ada gangguan, masih aman ya Kak. Seminggu juga masih aman, posisi kantin juga itu rame. Mall itu kan posisi ada 6 lantai ya. Kantin ibu aku kebenaran di lantai 2 posisi. Itu areanya di dalam parkiran mobil. Memang parkiran mobil itu udah lama nggak dipakai, khusus yang parkiran ini ya. Itu hari Kamis itu pas malam, jam 9 malam kita mau tutup. 2 karyawan ibu aku bantuin di dalam, lagi nyuci piring, yang satu lagi bebenah perabot, dan aku lagi ngelap meja nih Kak ceritanya. Lagi ngelap meja, itu ada suara tuh. Awalnya sih samar-samar ya Kak, manggil aku dari belakang tuh manggil. Teh. Kirain aku emang ada karyawan yang mau beli gitu ya. Kadang kan suka ada gitu, kita sambil beberes, kadang ada yang masih beli gitu Kak. Cuman pas aku noleh, itu nggak ada siapa-siapa. Terus aku lanjut lagi ngelap, nggak aku hirauin tuh suara itu. Kedua kalinya manggil lagi bang, lembut banget suaranya. Teh. Sampai 3 kali yang kedua kalinya ini. Aku noleh lagi. Emang posisi kan gelap. Posisi udah sebagian lampu di parkiran itu udah mati ya Kak. Jadi yang masih buka ini ibu aku aja gitu. Jadi pas ketiga kali ada suara panggilan lagi, karena aku penasaran nih. Aku ikutin arah suara itu dari mana gitu. Aku ikutin, ternyata itu suara jelas ada di pojok tangga darurat. Di tangga darurat itu aku buka itu pintu tangga daruratnya, itu suara cewek itu ketawa. Karena aku refleks spontan, aku tutup lagi, aku lari ke dalam masuk. Dan kata ibu aku, kenapa? Aku diketawain kuntilanak, kata aku gitu kan. Nggak ada apa-apa, kita aja nggak denger gitu kan.
Itu dari tadi 3 kali manggil teh. Karena aku penasaran, aku ikutin mah, aku gituin kan. Cuman nggak ada yang denger dan nggak ada. Udah buat beres-beres, udah malam, ayo gitu kan kata ibu. Udah tuh kita beres-beres, jam 10 kita kelar, kita pulang kan masing-masing ke rumah. Aku juga kan udah beda rumah nih sama ibu. Kita pulang, ibu pulang, karyawan yang 2 ini pulang. Udah selesai saya nyampe di rumah, saya masih kepikiran itu suara sampai segitunya bang, maksudnya gitu. Itu kenapa gitu, ada apa gitu kan. Kenapa hanya saya yang ngedenger itu suara gitu. Padahal bener-bener jelas bang suaranya. Dan ketawanya pun bener-bener kenceng. Masa iya kita berempat itu nggak ada yang denger gininya. Masa cuman aku gitu yang denger. Aku ya udahlah. Aku paksain tuh bang buat tidur. Buat kebesokannya gitu kan. Nah kebesokannya kita biasa lagi. Kerja kayak biasa. Aku sama 2 karyawan ibu jam 7 udah nyampe situ. Iya. Kayak biasalah kita prepare, beres-beres, terus masak air, ya kan, masak nasi karena ibu posisi kan dagang cappuccino cincau, terus ayam geprek, serba makanan di situ yang prasmanan juga ada gitu kan. Jadi ibu dagangnya kayak gitu. By the way, itu di kantinnya full ada yang ngisi atau hanya Kak Sela aja yang ngisi? Ada 4. Jadi ibu dan 3 yang lainnya. Tapi dagangannya hampir sama semua sih makanan. Dan seblak juga gitu. Sekitar jam 4 sore itu hujan posisi. Jam 4 sore hujan, memang keadaan sepi kan. Udah kita kayak biasa. Pas maghrib, aku mau sholat dan ke kamar mandi dulu nih rencananya. Tapi lewat basement parkiran itu. Kan emang posisi musolah sama kamar mandi itu kan di luar basement ya bang. Mau nggak mau aku harus ngelewatin basement itu kan. Yang posisinya gelap, bener-bener gelap. Aku kan mau keluar nih, lewatin lorong basement ini kan. Jadi posisi kamar mandi itu ada 2 kak. Oh iya. Jadi posisi yang di lantai 2 itu lurus lorong ini, lurusan lorong ini. Pas di bawahnya juga ada lagi kak. Lorong bawahnya itu lantai 1, ke lantai 1. Cuman aku yang ngambil ke lurus lorong basement ini. Yang tepat di lantai 2 juga. Dan di lorong ini tuh ada tangga arah ke bawah gitu kan. Nah, aku di pojok tangga, aku mau keluar, itu ada sosok cewek pakai baju gaun merah, nunduk. Tapi posisi wajahnya tuh emang pucet pasi gitu bang. Antara aku mau keluar tapi gimana gitu kan. Tapi emang posisi aku kedesak pengen keluar juga, pengen sholat, pengen ke kamar mandi kan. Iya. Aku terpaksa dong ngelewatin dia. Karena aku emang mau ke musola, mau sholat gitu kan. Pas aku lewatin dia di sebelah kanan aku sekitar setengah meter ya jaraknya. Itu jelas samping aku banget, dia ketawa kak. Posisi aku diketawain dan aku buru-buru ngibrit sambil nunduk saking ketakutan nih. Aku lari sekencang-kencangnya kan ke kamar mandi dan arah ke toilet itu kan, ke musola. Aku panik, takut di situ, aku cuci muka. Syukur alhamdulillahnya tuh di situ rame orang, jadi aku ngerasa nggak sendirian lagi gitu. Maksudnya rasa takut aku udah berkurang dikit gitu bang. Udah aku lanjut ke kamar mandi, terus sholat. Selesai aku sholat, aku nggak berani nih buat lewat yang tadi lagi, lorong tadi. Akhirnya aku muter bang, lewat depan. Lewat depan, ditanya tuh sama ibu, lama banget sholat. Aku ceritain sama ibu. Aku jelasin sama ibu, tadi tuh ada sosok cewek arah ke kamar mandi di tangga, aku bilang gitu kan. Dia bener-bener jelas ngetawain aku mah. Udah sih apa sih? Orang gua aja di sini nggak kenapa-napa kok, kata ibu gitu. Ya udah jadinya, ya udahlah kataku. Mungkin emang aku aja kali yang diganggu, ibu enggak gitu kan. Karena mungkin aku baru kali ya, jadi diganggu gitu. Udah tuh aku biasa lagi kerja gitu. Kayak biasa bantuin dagang sampai tutup toko. Itu udah nggak ada gangguan apa-apa. Tapi aku masih penasaran. Sosok cewek ini
kenapa harus aku gitu yang diteror gitu sama dia? Apa yang dia mau tuh apa gitu dari aku gitu kan. Setelah itu 3 hari ke depan aku libur nih Kak. Posisi nggak bantuin ibu. Terus aku main nih ke rumah nenek aku nih. Ke rumah nenek aku main, di situ ada uak aku. Nah, uak aku kan emang bisa ya Kak. Mungkin dia ngelihat aku kayak heran atau gimana. Karena kan posisi aku emang orang awam ya, nggak tahu masalah kayak gitu ya Kak. Jadi uak aku ngomong, diikutin siapa? Aku sampai merinding kan, diikutin siapa Wak? Lisi sendiri di sini, nggak sama siapa-siapa, aku bilang gitu. Itu sebelah cantik banget, ayu banget orangnya. Kok ayu, kata aku gitu. Aku sendiri Wak, nggak sama siapa-siapa. Seketika tuh Wak aku diem. Lek, diem. Sosok cewek ini berinteraksi sama Wak aku ternyata. Masuk ke Wak aku dan ngomong ke aku. Dia emang suka sama aku, tapi dia minta kelambi, minta baju. Karena dia emang posisi itu nggak pakai baju sama sekali, dingin kata dia. Sambil ngomong Jawa kan aku nggak ngerti. Dok, aku mau kelambi. Apa ini kata aku gitu kan? Aku nggak ngerti sama sekali. Terus ada tetangganya nenek aku lagi main ke situ yang ngerti bahasa Jawa, ngomong ke aku. Dia dingin, mau baju katanya. Setelah aku udah ngomong mau baju, sadar tuh aku. Emang buat kesalahan apa, kata Wak. Enggak kesalahan apa-apa. Ya bantuin mama, aku bilang. Aku juga kalau lewat juga bilang permisi gitu, aku gituin kan. Tapi kok bisa gitu, nih cewek ini ngikutin gitu. Ya nggak tahu Wak, kataku gitu. Ya udah, beliin baju aja katanya. Nanti Wak syaratin biar nggak gangguin lagi gitu. Cuman ada yang mau disampaikan nih sama kamu katanya gitu. Cuman aku nggak tahu nih apa gitu kan yang disampaikan, nanti aja ya kalau misalnya libur lagi nanti kita iniin kata Wak gitu kan. Kita interaksi lagi nih sama nih sosok cewek nih mau apa gitu kan, dari kamu tuh mau apa. Ya Wak, nanti kalau libur lagi ya aku kesini, aku gituin, sekalian aku bawa baju, kata aku gitu. Nah, kebesokan harinya aku masuk seperti biasa, bantuin ibu kayak biasa. Jam 9 malam kita tutup, ibu pulang, aku masih di situ sama 2 karyawan ibu aku sambil metikin cabai nih. Karena 2 karyawan ini emang tugasnya buat masak, buat besokannya yang prasmanan. Jadi cabai tuh ininya di kantin, masih di kantin bang, ngupasin cabenya, buang-buangin itunya kan batangnya sama bawang merah, bawang putih gitu. Kita ngupasin di situ. Aku bertiga, ibu udah pulang, terus kita bertiga tuh ngelihat ada orang yang datang, tapi sosoknya itu laki-laki, pakai bajunya itu cleaning service yang udah kucel, udah lama. Itu datang ke posisi kita tuh, sebelah kanan kita, temen aku yang satu nih, namanya Devi bang. Dia bilang, mau apa ya bang, udah tutup soalnya gitu kan. Tapi senyum aja nih bang, nih si cleaning service. Nah yang satu, yang si Susi ini, dia yang ngeh kalau itu sosok itu tuh nggak napak. Dia nyolek-nyolek aku, posisi kan dia ada di sebelah kiri aku nih. Jadi dia posisi aku, terus Susi di tengah-tengah, terus baru Devi. Si Susi ini, dia yang ngeh kalau itu sosok cleaning service itu nggak napak. Dia ngambang posisi. Dia nyolek, teh, itu kaki katanya gitu. Apa kaki, kata aku gitu kan. Kaki teh, kaki kenapa? Kakinya nggak napak. Ayo udah yuk kita pulang katanya gitu. Ayo sambil beres-beres buru-buru kita ngibrit bang. Bertiga tuh pulang. Tuh lewat jalur luar yang keluar mobil. Tuh kita lari dari situ karena kan posisi keluar basement yang arah ke mallnya kan emang udah ditutup kan aksesnya.
Jadi kita lewat yang basement keluar mobil biasa gitu kan. Kita turun itu jam 9-an, ngibrit langsung pulang. Kita beresin tanpa selesai itu cabenya, udah kita pulang. Kita pulang masing-masing. Kita sambil WA-WAan tuh bang, udah pulang ke rumah masing-masing kan. Kita masih WA-an, itu bener gak sih? Itu nyata gak sih? Serius itu kita didatengin katanya gitu. Kenapa? Ada apa? Katanya gitu kan. Udahlah nggak usah, udah biarin tidur aja, besok takut kesiangan gitu. Kita bertiga sambil WA-WAan tuh bang. Udah kita WA, udah selesai, kita tidur. Nah kebesokan paginya kita berangkat lagi kan pagi gitu kan, jam 7 di situ. Kita bertiga ceritain lagi tuh ke ibu aku tentang kejadian semalam. Jam 8 lah kita ceritain sambil beberes, sambil masak segala macam di situ kan. Udahlah dagang aja kata ibu gitu, nggak apa-apa kan, lagian juga kan kalau itu napsi-napsi aja lah kata ibu gitu. Iya. Selagi dia nggak ganggu bener-bener yang sampai frontal banget, nggak apa-apa, paling dia cuma nunjukin bahwasanya dia ada. Akhirnya ya udah kita ikutin kayak biasa, alurnya itu kita ikutin gitu kan. Maksudnya kita jualan biasa, kayak biasa aja kita jualan gitu bang. Tapi ini makin lama tuh teror tuh bukan aku doang, ternyata yang ngerasain. Dua ini juga sempat ngerasain. Yang si Susi ngelihat genderuwo, si Susi juga ngelihat kepala gelinding bang. Kalau yang kepala gelinding posisi kita udah tutup. Dia sama Devi nonton nih bang, nonton pulang jam 12 malam. Itu posisi udah gelap dong. Dia cuman berdua-duaan nih. Yang lain udah pada turun dulu nih. Yang penonton lain udah turun karena dia posisi ke toilet dulu. Dia cerita sama aku, dia ke toilet dulu. Udah selesai dari toilet, dia pulang lewatin tangga arah mau ke Gokana. Itu kan emang akses keluarnya lewat pintu Gokana bang. Dia mau keluar dari pintu Gokana, terus di lantai 1, tepatnya di lantai 1, kirain dia itu sepatu jatuh bang. Tapi ternyata yang dia ngehin itu bukan sepatu, sosok kepala yang gelinding pas di sebelah kanan dia bang. Langsung nih bocah dua, si Devi sama si Susi, tuh lari ngibrit sekenceng-kencengnya sampai dia ketemu security. Dan kata security, kenapa? Katanya gitu kan. Ada kepala gelinding katanya gitu. Gua selama jaga di sini nggak nemuin sosok itu, kata security itu gitu kan. Malah dibanyolin tuh bang, malah nggak percaya sama sekali. Ya udah kalau nggak percaya, katanya gitu. Udah teh, akhirnya aku pulang tuh, tapi aku masih mikirin, ini kepala kenapa iya aku yang lihat gitu kan, kenapa sosok ini jadi aku yang nampakin gitu kan, ditampakin bener-bener, kata si Susi gitu. Udah teh, biarin aja kataku gitu kan. Nah, kalau yang genderuwo itu dia posisi maghrib bang, dia mau sholat di terowongan yang sama, aku ngeliat posisi cewek, cuman sosok yang dia lihat bukan cewek itu, tapi genderuwo bang. Posisinya tepat di pojok terowongan deket tangga sebelah kanan, sama persis yang aku lihat. Tapi beda halnya penampakannya tuh, kalau aku kan cewek ya, kalau dia genderuwonya bang. Ngelihat posisi di situ. Dia lari dari terowongan itu, tapi dia ke lantai 1 bang. Lewatnya lantai 1 dia. Lewat tangga bawah ke arah lantai 1, bukan arah ke musola. Posisi maghrib tuh, dia pas mau nagih bang. Posisi dia mau nagih, dia lewat situ. Dia ngibrit di situ ketemu aku. Akhirnya dia pas di tempat salah satu yang dia nagih itu, dia ngerasa aman. Baru dia biasa, maksudnya buat nenangin dirinya sendiri ya bang, biar nggak ketakutan itu. Itu di situ dia ketemu sosok genderuwonya gitu. Jadi itu yang diceritain si Susi nih, sosok dia yang ketemu sama kepala gelinding, sama sosok dia ngelihat genderuwo. Itu bang, di situ si Susi cerita. Nah singkat cerita, udah seminggu ke depan kan. Seminggu ke depan itu tepatnya di hari Selasa jam 4 sore
orang engineering ke ibu nih. Beli kopi 5, terus sama ayam gepreknya. Itu kebenaran aku yang ngelayanin. Sama Susi nih, posisi emang ada di toko itu emang aku sama Susi. Karena Devi lagi nganter posisi. Itu aku yang bikinin. Dia cerita tuh bang sama ibu. Ceritain kejadian malam Selasa itu sama ibu yang mereka alamin malam nih. Dia cerita posisi itu di lantai 3 ada pembangunan buat gereja. Posisi dia emang lagi ngeberesin kan. Ada salah satu temennya dia tuh lagi ngaso bang. Iya. Lagi ngaso di tumpukan batu lah ya. Yang buat ini kayak apa, beresin gereja itu kan. Ada tuh batu, pada tumpukan batu di lantai 3 tuh. Dia ngaso di tumpukan batu itu, salah satu temennya iseng lah, temennya salah satu. Karena dia posisi capek mungkin ya bang. Dia sendiri tuh bang, duduk di batu itu sambil nyender begini bang. Tapi posisi mata merem. Temennya abang yang cerita ini nih, dia merem. Temennya iseng bang, difoto lah. Track gitu kan. Difoto sama temennya, disebarin di WA kan, di grup mereka nih. Disebarin di grup mereka. Ada salah satu temennya lagi bang yang ngeh sama foto itu. Ternyata foto itu bang, jelas kuntilanak di atas kepala itu orang bang. Diunjukin sama ibu aku fotonya. Nih mak, lihat mak, fotonya jelas banget mak. Nah yang moto ini mak, hari ini gak masuk, sakit. Tuh, kok bisa kata mama gitu. Lagi sih, udah malam iseng-iseng aja. Iya mak, jadi nggak tahu kenapa itu sosok cewek tuh ikutan mau selfie kali kata mama gitu. Akhirnya diledekin gitu kan. Iya. Udah makanya jangan iseng-iseng di sini mak gitu kan kata ibu kan. Iya mak, yang moto itu malah sakit sekarang mak. Rencananya sih 3 hari ke depan kita mau nengokin nih katanya gitu kan. Nah udah tuh dia udah cerita, makanannya udah kelar. Kata ibu nih, udah bang, hapus aja tuh foto. Mungkin dengan dihapus, ini yang moto ini bakalan sembuh bang, gitu kan. Kata ibu gitu kan. Ya mak, nanti dihapus deh. Dibilangin juga sama di grup, jangan disimpan, dihapus gitu kan. Jangan ada yang nyimpen itu foto. Siapa tahu teman saya bisa sembuh mak, doain ya mak, katanya gitu kan. Udah, akhirnya udah tuh dari situ kita biasa lagi dagang bang. Jadi kebesokannya nih bang, selesai kita nyelesain pesanan nih, pesanan orang gereja. Ibu jam 5 sore itu mau ke toilet bang. Tapi posisi toiletnya ibu di lantai 3. Karena di lantai 2 dan di lantai 1, itu yang di lantai 2 lagi direnovasi, yang di lantai 1-nya tuh becek lah ibaratnya. Ibu nggak suka karena kan sholat ya. Kalau ibu tuh fanatik banget gitu. Maksudnya jaga banget kebersihan karena dia sholat gitu kan. Jadi ibu ke lantai 3 yang bersihan. Pas di lantai 3 ibu ke toilet. Terus kan udah tuh ibu ke toilet. Terus balik cerita tuh sama kita-kita bang. Sama aku, sama Devi, sama Susi tuh cerita. Tadi mama mau ke toilet nih. Kata mama gitu kan. Nah, di terowongan tangga yang mau turun ke toiletnya nih, tuh ada sosok kakek-kakek kata mama. Cuman pesan ke ibu, kata sosok kakek-kakek ini baik-baik di situ. Jangan aneh-aneh, karena di situ banyak yang gak suka sama dagangan kamu katanya. Kata sosok kakek-kakek ini. Banyak yang iseng sama kamu katanya. Jadi jaga-jaga aja, maksudnya banyak-banyakin doa. Pokoknya sosok kakek-kakek ini berpesannya sama ibu gitu. Cuman posisi kakek-kakek ini mukanya nggak ada kata ibu bang. Wah, maksudnya rata gitu? Rata. Yang ibu bilang, iya kek makasih gitu. Udah akhirnya ibu ke toilet. Pas udah selesai dari toilet, balik lagi, tuh udah nggak ada sih kakek-kakeknya. Karena sosok kakek-kakek ini kata ibu tuh pakai baju adat Jawa gitu bang. Posisinya pakai adat Jawa, tapi mukanya rata bang. Iya, Cuman ibu karena
ya ibaratnya mungkin udah biasa kali ngalamin di situ ya bang, karena udah lama ya jualan di situ. Karena ya ibu nganggapnya ya biasa aja gitu. Udah cerita sama kita, kenapa ya kok bisa kayak gitu amanatinnya gitu kan, sampai segitunya gitu amanatinnya, maksudnya apa gitu. Ya udah kali mah, mama jaga-jaga aja kali mah, emang banyak banget kan yang nggak suka sama dagangan kita gitu kan. Banyak bang. Pokoknya dulu di ibu itu karyawan ada 9 bang. 9-9-nya itu bener-bener dibikin nggak nyaman lah kerja di situ. Kayak maksudnya kayak dikerjain orang ya. Bener-bener yang kakinya nggak bisa jalan, yang bengkaknya kayak gede gajah gitu bang. Jadi tinggal sisa 2 orang itu. Oke, berarti 7 orang itu udah nggak sanggup ya kerja di situ ya? Iya, karena ngalaminnya itu di kaki bang, diajarnya di kaki. Bahkan ibu aja nggak bisa jalan waktu itu 3 hari bang. Makanya ibu nggak jualan di kantin itu. Jadi cuman aku, adik aku yang bantuin sama 2 karyawannya. Ibu di rumah. Posisi ibu tuh nggak bisa jalan karena kayak dikerjain gitu bang. Banyak di situ kayak tiba-tiba sakit kakinya. Karyawan ibu tuh banyak yang nggak dibikin betah gitu sih di situ. Dan saking penasarannya itu, aku nanya ke ibu karena kan ibu posisi udah lama ya bang di situ. Aku nanya ke ibu, emang dulu nih mall kayak apa sih? Aku bilang gitu kan. Kenapa ibaratnya sampai bener-bener kejadian kita bener-bener diteror gitu kan. Emang dulu di sini kayak gimana sih mah? Kita kan manggilnya tuh pada mama kan. Mengapa yang kejadian di sini tuh apa gitu? Sampai nih mall kayaknya serem banget gitu kan. Nah, ibu cerita tuh di situ. Dulu katanya di sini kan sebelum dibangun mall itu kan ini pemukiman warga. Pemukiman warga yang kena gusur. Itu posisi separuh bangunan itu udah jadi bang. Tapi di tengah-tengah ini masih ada pohon gede. Itu berapa orang yang mau nebang itu pohon, mau ustadz, mau tukangnya, atau mau siapapun yang ngerjain itu, gak bisa. Malah mereka jatuh sakit bang. Ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Itu emang gak bisa. Posisinya emang gak bisa, dibongkar tuh gak bisa. Ada yang bilang itu dari ustadz daerah mana gitu ya bang. Sebelum dia nebang, dia ceritain kronologi gak bisa ditebang tuh pohon. Karena ada cewek yang dikubur di bawah pohon itu. Awalnya dia diiming-imingin kerja bang. Diiming-imingin kerja, setelah nyampe ternyata nggak ada kerjaan sama sekali, nihil. Akhirnya dia tuh malah mau dijual bang. Si ustadz ini bilang tuh dia mau dijual, posisi dia mau dijual karena dia berontak mau kabur. Nah 2 orang yang ngejanjin dia kerja ini karena nggak terima gitu ya, ditarik lah ini cewek. Ditarik, yang satu itu karena hasrat nafsu sama ini cewek, ya udah jadi dia ditarik bener-bener ditelanjangin abis, di situ. Ini cewek masih berontak bang. Nah satu orang lagi yang megangin itu, dia saking kesel mungkin apa gimana, diambil batu di kepalanya bang. Bener-bener hancur posisi kepalanya tuh, yang ibu cerita yang tahu dari ustadz itu. Tuh kepalanya udah nggak bernyawa. Mungkin dua orang ini karena ketakutan atau kayak gimana kali ya. Itu tukang bang yang lakuin. Terus dikubur, tapi dia iniin pohon bang, biar nggak ketahuan kali ya. Jadi dia pasang pohon juga, dia timbun itu tanah, tapi di atasnya itu pohon. Nah makanya nggak bisa ditebang bang. Akhirnya ini sosok cewek ini sama yang ngikutin aku, kata uwa aku itu, bener minta baju. Jadi dikasih baju lah tuh sama si ustadz ini. Ditaruh, digali dulu itu tanah di sebelah pohon sebelum ditebang, itu dikubur bang di situ. Dikubur di situ.
baru bisa ditebang bang. Oke. Itu pohon. Barulah berjalannya waktu itu mall baru kebangun bang. Itu sekitar 7 tahun baru kebangun. Posisi udah lama nggak berdiri, lama nggak ditempatin. Setelah 7 tahun baru kebangun itu mall. Emang udah tercap itu mall angker, serem gitu. Tapi ya rame bang posisi mall itu. Jadi ada yang bilang pesugihan, ada yang apa, tapi posisi Ustadz ini ngomong tuh enggak. Pure kejadiannya ya itu karena sosok cewek ini memang gentayangan gitu kan. Karena pihak keluarganya sampai saat ini pun nggak tahu bang posisi keberadaan dia tuh di situ udah meninggal gitu. Dan kabarnya hilang gitu aja. Jadi mungkin dia masih nyari-nyari keluarganya atau gimana kali ya. Jadi buat nyari orang yang mediasi dia untuk nyampein alamat orang tuanya atau keluarganya gitu kan, belum dapat. Karena Uwa mau mediasiin aku ke sosok cewek ini juga nggak bisa bang, karena posisi nggak mungkin aku dibawa ke sana. Aku nggak mau, makanya nggak diterusin mediasinya. Karena emang suka gitu, sosok cewek ini emang suka sama aku gitu. Sampai sekarang juga masih ngikutin bang, masih bang. Karena emang cakep, bener-bener cakep. Dan dia tuh ngelihat aku tuh kayak dirinya dia sendiri. Mungkin ya, tapi aku nggak tahu sih. Ya udah, singkat cerita, ibu udah ngejelasin itu, kita udah tahu, ya udah, akhirnya diem. Udah, makanya banyakin sholat, kata ibu. Nggak usah gimana-gimana, namanya setiap tempat, namanya setiap kita jualan, itu pasti ada. Iya. Mau di rumah, mau dimanapun, itu sosok itu pasti ada. Kalau kita nggak aneh-aneh, kalau kita nggak niat jahat, dia nggak bakalan ganggu kita kok, katanya gitu. Paling sesekali atau 2 kali dia ngeliatin, itu kan kata ibu kan. Ya udah, akhirnya singkat cerita kayak gitu, udah selesai. Kita setelah ibu udah ngejelasin itu, kita normal lagi, buat jualan tuh normal lagi biasa. Karena aku udah terbiasa nih bang ya. Ya jadi mungkin penghuni situ udah, ya maksudnya udah nggak gangguin lagi nih, udah normal biasa. Dagang kayak biasa. Setelah 2 bulan berikutnya bang, itu posisi pagi, kita biasa kan datang pagi jam 7, udah beres-beres, udah prepare. Jam 7 aku udah datang, itu ada tanah kuburan bang. Bener-bener ada sekeliling dagangan ibu aku tuh, bener-bener ada tanah bang. Terus Susi akhirnya datang. Terus nggak berapa lama Depi nyusul datang kan. Kenapa teh, kok belum diberesin gitu kan, kata si Susi sama Devi. Gak tahu nih ada tanah, coba deh. Masa iya di sini ada tanah? Mall gitu, tanahnya tanah merah lagi kan ibaratnya. Teh, ini mah tanah kuburan, si Susi bilang kan. Iya tahu tanah kuburan, kata aku gitu kan. Tapi ada apa ini, pertanda apa? Aku bilang kan gitu kan sama Susi. Nggak tahu teh. Terus gimana dong, kata aku gitu kan. Udah teh kita beresin aja. Devi ngomong, si abis kita beresin ini, kita siram pakai air cuci beras pertama ya sih, biar ibaratnya mental ke orang itu, kasihan mama gitu kan. Jadi kita lakuin tuh bang, kita lakuin, kita beresin semua. Si Devi nyuci beras. Nah air cucian beras itu dia bang yang sekeliling tanah itu, yang bekas kelilingan tanah itu disiram sama dia pakai cucian air beras pertama bang. Percaya nggak percaya sih bang ya, maksudnya buat penangkal segala sesuatunya kan ada bacanya juga kan. Tapi dia percaya emang pakai air cucian beras itu buat penangkalnya, sambil dia baca-bacain juga mungkin kan. Dia baca-bacain bang di situ. Udah ditabur-taburin tuh sama dia pel, dia sapu, kata ibu. Lah, lu kenapa pakai air cucian beras pas ibu datang kan? Tadi ada tanah kuburan mah gitu. Nah, akhirnya ibu, astagfirullah, kenapa ya, ada apa? Orang kok sejahat ini sama dagangan gue, kata mama gitu kan. Iya mah, makanya pakai air cucian beras nih sama aku, katanya gitu kan.
Nah, sambil itu ya udah Pi pakai air cucian beras, tapi mama mau iniin dulu nih pakai air, ibaratnya mama bacain dulu nih pakai air kursi segala macam buat penangkal, lebih penangkal lagi kata mama gitu. Tapi mama mau sholat duha dulu ya Dep, kata mama gitu kan. Udah tuh bang, mama udah kelar sholat duha, terus mama udah kelar ini, bilas ulang lah pakai air itu sama ibu, dipel sama kita, baru kita beres-beres bang. Selang berikutnya kejadian lagi bang, besokannya nih bang, kita berangkat pagi, itu tai kucing bang. Kan nggak ada dong di mall kucing bang, itu di dagangan ibu. Bener-bener bang, dikelilingin yang kayak tanah kuburan itu lagi, bener-bener kayak disusun gitu bang. Masa iya kucing bisa sejalur gitu bang? Gak mungkin dong. Ditambah bang, saya dari awal saya dagang sama ibu, itu nggak pernah ada kucing di mall itu, nggak ada bang. Kok tiba-tiba tuh ada tai kucing segitu banyaknya bang? Kan nggak mungkin dong. Dan itu posisi tai kucingnya itu bang, itu berjejer kayak disusun rapi gitu. Kok bisa gitu kan? Itu mana baunya banget kan bang? Kita beresin lagi, aku, Susi, Devi tuh beresin bang. Beresin, benahin, sama kayak pas kemarin tanah kuburan itu kita pakai air cucian beras pertama tuh bang buat penangkalnya bang, sama air ayat kursinya ibu kita beresin. Kok jahat banget kata ibu-ibu, sampai nangis di situ bang, kenapa kok sejahat ini gitu kan, padahal gue nggak pernah jahat sama orang kata ibu. Ya udah kita bertiga nenangin ibu bang, maksudnya ya udah namanya dagang kan banyak lah, bukan dagang aja kan, mau kerjaan ke mau apa gitu kan, banyak pro dan kontrak orang kan, banyak yang nggak suka sama kita gitu. Nggak apa-apa mah, mungkin derajat kita mau dinaikin lagi kali gitu kan, dengan adanya kejadian ini kata aku gitu. Semoga aja ibaratnya Ranu bisa rame gitu kan. Jadi nama toko ibu itu Ranu bang, dari nama anak aku yang pertama. Nama cucunya ya? Ya, nama cucu. Jadi kan karena Ranu itu kan salah satu danau terindah di Gunung Semeru bang. Giant itu kan besar, jadi cocok ibaratnya kan dengan mall itu gitu. Udah jadinya ya udah di situ. Mungkin banyak yang nggak suka karena dagangan ibu emang juga rame di situ. Bukan hanya itu doang sih bang, orang manajemen juga kayak nggak suka juga sih sama ibu gitu. Jadi setiap ibu rame dagangannya itu pasti dipindah bang, di tempat yang bener-bener terpencil, nggak kayak sekarang di parkiran itu kan terpencil bang. Kenapa ya posisi kantin itu ada di parkiran, banyak yang orang yang males gitu buat menuju ke parkiran. Kenapa nggak di dalamnya aja gitu kan? Jadi tuh setiap rame dipindah, setiap rame dipindah, setiap rame dipindah, sampai terakhir di sini bang, di parkiran ini, yang bener-bener jarang jadi pengunjung tahu, cuman hanya karyawan doang gitu kan. Selang 2 harinya dari kejadian yang tai kucing itu, ibu ngelihat jam 3 sore, tepatnya di hari Rabu, tuh ngelihat sosok tuyul bang, bolak-balik mondar-mandir, tuh muterin kantin itu, karena kan posisi kantin itu kan ada 4 ya bang, 4 yang jualan termasuk sama ibu. Jadi dari tempatnya ibu ngelilingin itu, keluar lagi masuk ke kantin yang satunya bang, keluar lagi masuk lagi ke kantin yang satunya, kayak gitu aja bang, muter. Cuman pas terakhir dia mau keluar dari gedung kantin itu, sempat senyum sama ibu katanya. Itu sosok si tuyul ini gitu. Kata ibu, ada aja ya, ngapain coba tuyul dibawa-bawa ke sini gitu kan, kata ibu. Ya udah mah biarin aja, dia mau main kali ke mall kata aku gitu kan, mungkin bosen. Apa karena yang miaranya ini udah lelah gitu kan, biarin aja lah diumbar gitu, apa dia emang mau nyari mangsa atau kayak gimana kan nggak tahu. Tapi alhamdulillahnya tuh nggak ada yang hilang di ibu, cuman di kantin yang satu bang, di kantin yang sebelah kiri ibu, uang dagangannya hilang semua bang. Uangnya habis semua. Iya. Nggak maksudnya nggak tersisa, sampai dia kayak nyindir ke kita atau gimana gitu. Kata ibu, lah
emang gua tahu lu naruh duitnya di mana gitu. Pokoknya nyindir-nyindir gitu, ini masa iya duit bisa hilang gitu kan. Posisi emang dia nggak mau QRIS bang. Jadi maunya cash semua. Kalau ibu kan emang ada QRIS-nya juga, ada cash-nya juga gitu kan. Jadi ini orang nih emang nggak mau QRIS gitu. Giliran hilang malah kayak orangnya nyala-nyalain yang toko-toko yang lain gitu. Nah kita tahu juga enggak ya posisi dia naruh uangnya sebelah mana gitu. Kan karena dia posisi di pojok bang. Pojok sebelah kiri ibu. Jadi tengah tuh kosong buat naruh tempat es batu doang, baru dia di ujung. Dibatasin gitu doang bang, posisi. Dan kita nggak tahu ya naruh duitnya gimana gitu. Udah dari situ sebenarnya banyak kejadian yang aneh gitu bang. Kayak cuman sekelibetan doang itu ada gitu. Kayak suara-suara itu ada gitu. Karena kita di situ udah terbiasa, ya udahlah gitu kan. Ibaratnya ya nafsi-nafsi lah, lulu gue. Setiap tempat kan pasti ada bang. Kalau kita nggak ganggu ya nggak bakalan gitu kan. Jadi ya udah, itu sih pengalaman yang nggak bakalan dilupain sampai kita ibaratnya udah terbiasa sama ruang lingkup situ gitu. Jadi ya udah, jadi terbiasa aja sampai sekarang kita jualan ya jualan aja. Tapi suara-suara mah banyak bang, banyak sampai saat ini pun ada gitu. Semua kisah pengalaman yang kakak alamin nih selama jaga di warung itu ya, di kantin mall itu. Nah, sempat gak sih kak sampai kebawa nih ke rumah nih? Ada sosok yang cewek yang minta baju sama aku. Sampai saat ini juga kadang kalau aku kayak mau kejadian apa gitu, dia suka ada bang. Kayak kemarin, aku kan sempet kerja di house yang gerobak keliling. Itu aku sempet nabrak bang. Ditabrak mobil dari belakang. Itu mungkin kalau nggak ada sosok cewek ini yang ngentak aku buat bangun, mungkin aku udah kelindes truk. Kepala aku. Dia yang bangun. Gitu. Bisikannya jelas banget bang. Maksudnya bangunin akunya tuh jelas banget. Bangun. Sambil kayak aku disentak tarik gitu bang. Aku bangun. Posisi udah jatuh. Udah keliengan kayak pengen pingsan gitu. Aku sempet tegak bang. 2 menit aja aku nggak bangun. Mungkin kontainer itu udah lindes pala aku. Pokoknya kayak aku mau ngalamin apa, pasti dia bisikin juga. Bisa dibilang dia ngedampingin ya? Iya, Iya. ngedampingin. Nah, Mbak Sela kan kerja di tempat ini udah cukup lama nih ya Mbak ya. Pernah gak sih cerita gitu ke pedagang-pedagang lain, ibu-ibu yang lain? Mereka sempat digangguin juga gak saat kerja di situ atau dagang di situ juga? Bahkan mungkin sampai ke bawah ke rumah. Anak kontrak pun pernah kesurupan. Posisinya katanya sih ya, dia abis buang softteknya nggak bersih bang. Jadi karena dia jorok, mungkin nggak terima sosok yang di kamar mandi ini ke dia. Tuh sama di situ ada bang orang manajemen yang bisa juga. Dia yang bantuin ngeluarin bang. Yang pokoknya di situ tuh nggak boleh frontal, nggak boleh jorok, itu nggak mau. Sosok di situ tuh nggak mau bang. Ada gak salah satu karyawan yang mungkin waktu itu ngomong sompral atau yang macem-macem gitu sampai dapat gangguan? Ada sih bang, yang berhubungan badan di dalam toilet bang, yang bener-bener sampai gancet. Terus yang gancet itu sampai meninggal karena dipotong paksa. Aduh, dipotong ininya? Oh, gila. Kemaluannya udah di dalam gitu bang, karena saking frontalnya mereka gitu ya. Itu yang meninggal ceweknya aja atau cowoknya aja nggak? Cowoknya yang meninggal ya, yang ceweknya ini ya kemaluannya ya udah kependem sama kemaluan cowok di dalam. Jadi dia buat nikah pun nggak bakalan bisa bang, karena kan masuk itunya. Itunya masih di dalam mbak? Ininya? Itu. Oh, di dalam. Gila. Bahkan ada yang ngelahirin di situ juga bang. Banyak juga ya. Banyak bang. Sampai ada penemuan sosok bayi itu ditaruh di laci furniture. Jadi posisinya itu ada furniture, sebelahnya itu gang yang arah mau ke hotel gitu bang. Kayak bobo box gitu. Nah, dia naruh lemari yang udah nggak kepake, udah nggak dilayak pakai, taruhnya di pinggiran
terowongan yang arah mau ke Bobo Box, dia taruh di situ. Tuh baunya nyengat bang, dikirain mah bangkai biasa gitu, bangkai tikus atau apa gitu ya bang. Pas dilihat di lacinya, rambut diambil, udah tinggal ya tulang-tulangnya doang gitu. Mungkin nggak dimasukin berita kali ya bang, cuman orang sekitar doang yang tahu. Mungkin karena takut mallnya gimana gitu ya bang. Banyak kejadiannya di situ. Nah, di daerah saya kan udah lumayan ya, kayak cukup banyak lah mall yang pengunjungnya udah mulai sepi nih. Kalau daerah sana itu masih banyak Kak pengunjung gitu maksudnya. Rame bang, tapi ya maksudnya nggak serame dulu ya, maksudnya karena dulu kan sampai jam 10 malam tutup, jam 10, jam 11 itu baru tutup kan. Kalau sekarang kan dibatasin sampai jam setengah 10 doang bang. Jadi ya cuman seadanya pengunjung aja gitu. Cuman ya nggak terlalu sepi banget sih, enggak. Oke, mungkin cukup nih kisah pengalaman yang dialami sama Mbak Sela ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Itulah sebuah perjalanan kali ini Mbak Sela berbagi kisah pengalamannya. Ini kisah pengalaman ribet tuh, kita nemu ada seorang yang berhubungan terus dipotong, sampai meninggal. Pernah sih dengar tuh tentang kejadian itu, pernah. Dan alhamdulillah ketemu nih sama narasumbernya. Ya, semoga kisah pengalaman ini bisa kita ambil positifnya Sob ya. Dan juga nih buat teman di rumah mungkin punya kisah pengalaman horor, datang aja ke sini, kita berbagi pengalaman horornya di Merinding Syahdu. Jadi jangan disimpan aja. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Di saat saya udah nyampe depan pintu mau lewatin ruang koridor itu bang, itu saya lihat ada sosok anak kecil, tapi mukanya itu tua. Itu ada di tengah-tengah koridor. Saya kira itu karyawan atau keluarga pasien yang masuk ke situ. Saya datang ini, itu tahu-tahu tiba-tiba sekelibatan seperti bayangan, hilang begitu aja bang. Situasinya masih kayak di lantai 2 itulah bang, gelap tapi masih agak-agak kelihatan lah sama kita. Pas saya balik badan nih bang, itu ada sosok tinggi gede bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Kecilok. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy kita Merinding Syahdu. Kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Halo bang. Siapa namanya nih Bang? Ridwan bang. Bang Ridwan. Iya. Tinggal di mana Bang Ridwan? Di daerah Jakarta Barat bang. Jakarta Barat. Iya. Jakarta Barat mana nih? Tepatnya di Semanan belakang stasiun. Oh, Semanan. Iya. Wah, kita terima kasih Bang Ridwan ya nyempetin waktunya ya. Tadi gimana Bang? Hujan nggak perjalanan atau mendung? Hujan dari pagi tuh bang. Dari pagi ya? Iya. Gokil, hari ini hujan awet banget sob. Dan ini kita terima kasih Bang Ridwan ya nyempetin waktunya ya. Iya bang. Sama-sama. Siap, tahan dulu Bang Ridwan. Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita Merinding Syahdu. Gimana ya Bang Ridwan, kisah pengalamannya nih Bang? Ini pengalaman ini saya alami di saat tahun 2010 bang. Oke. Pas saya jadi security. Awalnya kan saya tuh 2008-2009 saya tuh kerja di bank. Tapi dengan satu yayasan yang sama bang. Oke. Nah di saat 2010 itu yayasan saya itu dapat tender di salah satu rumah sakit di Jakarta Barat. Oke, dapat tender ya. Iya, iya. Nah karena di sana kebetulan kurang anggota, dipindahlah saya di sana bang. Saya disuruh melihat lokasi dulu nih bang, ceritanya bang. Saya datang untuk pengecekan lokasi, seperti apa lokasinya. Pada saat itu
saya ketemu komandan saya nih bang, komandan baru saya di sana. Saya dikenalkan setiap lokasi nih bang, dari gedung perawatan. Nah, saya cek di situ, semua anggota itu ada sekitaran 36 orang bang. 36 orang? 36 orang, itu dibagi 3 regu bang. 3 regu? Iya, satu regunya itu terdiri dari 12 anggota. Itu rumah sakitnya berapa lantai bang? Itu rumah sakit itu sekitar gedung utama itu ada 6 lantaian bang. Di rumah sakit itu juga ada security organik bang, yang namanya security organik. Itu sekitar 10 anggotaan. Jadi dari outsourcing itu hanya 26 anggota bang. Iya. Oke, tapi nama rumah sakitnya nggak usah sebutin bang ya? Oh iya siap. Kita bahas horornya. Pertama saya masuk, saya shift pagi. Itu saya 2 hari pagi, 2 hari malam. Kalau si paginya jam berapa tuh bang? Itu 12 jam. Dari jam 8 pagi ketemu jam 8 malam. Oh, dari jam 8 malam sampai jam pagi lagi. Nah, iya betul. Iya, itu saya di situ pertama kali masuk itu saya ditugaskan sebagai PKD. PKD itu mengatur lalu lintas dan patroli kalau setiap paginya itu. Dan kalau malam itu khusus buat patroli malam, Bang. Pas si pagi itu saya tuh masuk biasa-biasa aja lah di rumah sakit itu. Nggak ada apa-apa. Cuman banyak yang bercerita, Bang, dari karyawan-karyawan lama di situ. Itu ada sebuah gedung yang ibaratnya kita buat masukin itu harus permisi lah istilah katanya. Bener-bener tempat itu sering ada penampakan. Nah, itu saya sebenarnya nggak percaya bang sama hal seperti itu. Menurut saya tuh apaan sih? Nggak ada, mustahil ini mah tayul. Setelah 4 hari itu kemudian saya masuk nih malam pertama bang. Di shift malam pertama itu awal patroli itu sekitar 9 malam. Kata danru saya itu kalau setiap patroli itu harus ada teman. Takutnya itu ada yang iseng. Kata saya nanya nih ke komandan saya, iseng apaan dan? Orang iseng apa atau bagaimana? Ntar juga kamu tahu sendiri, kata dia. Iya. Nah, dari pas saat saya menunggu komandan saya itu buat patroli nanti, saya nemenin nih teman saya yang ada di ruang ICU. Saya nanya, emang di gedung ini ada apaan sih? Kata dia, nanti juga kamu tahu sendiri. Ah, bisa aja nih bercandanya, kata saya ya kan. Selama saya nemenin teman saya itu bang, itu kan ada pintu menuju ke koridor untuk ke ruang lab di ruang ICU itu. Ketika saya sedang ngobrol dengan dia, itu pintu itu enselnya bergerak sendiri. Seperti ingin ada yang buka. Saya bilang nih ke teman saya ini ya, kata saya, itu pintu kenapa? Ada orang yang mau keluar itu. Apaan sih? Orang gedung kosong itu kalau malam mah nggak ada isinya. Nah, engsel yang bukaan itu iya bang? Itu engsel itu begitu kenceng. Iya. Kenceng bunyi buk. Kata saya, siapa sih itu orang iseng? Temen saya itu karena saking kesalnya mungkin, saya tanya terus, ditimpuk bang pintu itu. Tipu pakai apa? Pakai buku mutasi, buku yang biasa buat laporan. Iya. Ditimpuk, terus dia bilang, udah pak nggak usah iseng. Abang lagi ngomong ke siapa sih bang? Enggak, udah. Selang berapa lama saya di situ bang? Itu sekitar hampir 10-15 menitan lah. Di pintu itu kan bang, pintu kayu. Cuman di tengah itu ada kayak kaca. Oh iya, yang iya, kaca kecil lah, kotak lah. Ya? Dia iya. Itu saya perhatiin ke situ, lama-lama itu ada penampakan. Itu ada seorang nenek-nenek, bang, itu ngeliatin ke saya. Saya tanya langsung ke teman saya, itu siapa di dalam? Siapa sih? Orang gak ada siapa-siapa. Saya bilang, itu ada nenek-nenek di dalam, bisa masuk dari mana? Nah, saya penasaran nih. Saya samperin lah pintu itu ya kan. Iya. Saya buka, tapi nggak ada siapa-siapa. Di dalam tuh nggak ada nenek itu? Nggak ada, itu ruangan itu gelap, mati semua lampunya. Nah, selang sekitaran 10-15 menitan, datanglah danru saya nih. Ngajak ke patroli ke gedung itu. Kata dia, ayo Wan, kita patroli ke dalam. Nah, kita nyalakan lampu semua koridor itu. Saya masuk ke dalam sama danru saya, ya kan? Ke ruang lab. Nah, di ruang lab itu tempat para dokter dan magangnya para dokter koas. Tempat-tempat praktek lah. Di gedung itu ada macam-macam manekin dalam organ manusia. Saya masuk nih sama komandan saya ke dalam. Kata dia, kamu udah ngopi belum Wan? Belum Dan. Mau dibikinin kopi nggak? Udah komandan aja yang bikin. Saya bilang seperti itu. Komandan saya bikin kopi nih 1. Itu depan mata saya dan komandan saya. Itu entah kenapa gelas itu bisa bergeser bang. Oh, gelasnya geser? Seperti ada yang narik. Komandan saya bilang, lah kok bisa bergeser sendiri?
Lah saya bilang saya juga nggak tahu dan. Nah nggak beberapa lama itu gelas itu pecah. Terus kata komandan saya bilang, wah ini mah udah nggak beres kata dia. Udah cepetin dah selesai patrolinya kita keluar langsung. Nah itu pas saya jaga malam pertama itu bang. Langsung digangguin kayak digangguin gitu ya? itu. Gila sih ngerinya. Sama hal-hal yang seperti itu. Kemudian saya keluar dari gedung itu, saya berdua masih penasaran dong sama komandan saya. Saya bilang, itu kenapa tadi kok bisa bergeser gelas itu sendiri dan saya juga nggak tahu. Mungkin penunggu situ iseng. Saya kan namanya orang yang nggak percaya gituan bang. Saya bilang, oh itu mah bisa-bisanya komandan aja, biar saya nggak takut mungkin. Saya bilang begitu seperti itu. Pas malam itu dari kejadian itu bang, dari pas sampai pagi itu udah ibaratnya aman lah, nggak ada apa-apa. Cuman saya masih bertanya-tanya bang, itu apa yang semalam sebenarnya terjadi seperti itu. Pas keesokan harinya, saya masuk malam kedua nih bang. Di malam kedua itu seperti biasa, saya kan nungguin komandan saya nih buat patroli. Saya naik ke lantai 2 ruang ICU itu. Oke, ini tim abang berapa orang waktu itu? Itu tim saya ada 12 anggota. 12 anggota? Iya. Satu tempat atau beda-beda tempat? Beda-beda tempat. Oh, beda-beda. Jadi satu pos itu satu jaga. Oh iya. Iya. Saya bilang ke yang jaga teman saya di ICU itu, Bang, saya mau patroli. Yaudah, tunggu komandan. Enggak, saya aja sendiri. Saya bilang seperti itu. Jangan macem-macem. Soalnya di sini tempatnya agak angker, kata dia. Nah, saya nggak percaya dong bang, namanya saya istilahnya kata nggak percaya sama seperti itu. Saya bilang ke dia, saya emang nggak percaya gituan, kecuali sosok itu emang ada di depan mata saya benar-benar. Ya udah, kalau kamu ngeyel mah silakan aja. Saya buka pintu koridor itu bang, saya nyalain nih lampu semuanya pertama. Jam berapa itu abang mulai kontrol? Itu jam 11-an malam. Saya masuk lewat koridor yang biasa di lantai 2. Saya masuk ke dalam, saya buka pintunya semua. Itu nyampe di ruang lab. Yang gedungnya itu ada 4 lantai. Saya naik, bang, ke lantai 3. Saya cek, nggak ada apa-apa. Seperti hal aneh yang seperti saya lihat kemarin itu nggak ada. Ya istilahnya normal-normal aja lah bang. Nah kemudian selesai saya melakukan patroli, saya balik lagi nih ke pos jaga teman saya yang di ruang ICU itu bang. Saya bilang, itu nggak ada apa-apa kok, aman-aman aja. Kata siapa tempat ini angker? Saya bilang seperti itu ke dia. Ya udah nanti juga lu ngerasain sendiri. Dia bilang malah seperti itu. Nah, sampai pagi itu aman lah bang, nggak ada apa-apa. Seperti biasa, di si pagi saya normal-normal aja lah, berjalan dengan lancar. Nah, ketemu di pas malam pertama, minggu kedua. Saya masih, ngeyel lah orang ini lah, kata teman saya mah. Saya dari lantai 1, naik ke lantai 2. Saya laporan dulu dong ke dia. Bang, saya izin, saya mau patroli nih di gedung lab. Terus kata dia, udah nggak usah kayak malam kemarin sendirian, minta ditemenin sama Danru. Nggak usah, sendiri juga saya berani. Nah, pas di saat saya ngobrol itu bang, sosok nenek-nenek itu muncul lagi. Saya lihat dari kaca yang di pintu itu, dia itu mondar-mandir di lorong. Oh, kaca yang itu. Yang kecil itu bang. Iya. Dia mondar-mandir di lorong itu. Nah, saya kaget dong. Saya tanya nih ke teman saya, itu nenek-nenek itu sebenarnya siapa sih? Kata dia, emang kamu ngeliat apa sih? Itu ada nenek-nenek bang. Kata dia, nggak ada apa-apa. Itu bener. Apa karena mungkin dia buat nutupin rasa takut saya, karena dia kan udah lama di situlah, istilahnya udah nggak aneh sama seperti gituan. Di situ saya malah makin penasaran. Saya makin penasaran. Pokoknya saya nggak mau tahu nih, saya pengen tahu nih nenek-nenek ini sebenarnya siapa sih, mau apa nih sama saya. Nah di situ saya ngotot bang, istilahnya nggak ngerti lah. Saya buka pintu koridor itu, saya nyalakan lampu, itu nggak ada apa-apa. Nggak ada penampakan. Nggak ada apa-apa. Terus? Kemudian saya keluar lagi dari pintu itu, saya matiin, kata saya bilang ke teman saya, dan nanti dah malam-malaman dah patrolinya, kata saya bilang seperti itu. Nah pas saya matikan lampu, itu nenek-nenek itu muncul lagi bang di ujung. Bentuknya kayak gimana yang abang lihat waktu itu? Itu nenek-nenek berambut putih bang, panjang rambutnya. Kata saya, ih bang, itu ada lagi nenek-nenek itu bang. Kata dia, ada apaan sih lu emangnya? Jangan ngada-ngada dah. Saya penasaran nih, pokoknya saya pengen tahu nih, itu orang apa bukan? Masih penasaran ya? Nah itu saking saya buru-buru bang, ibaratnya pengen lihat itu nenek-nenek itu,
Saya buka itu pintu tanpa menyalakan lampu. Saya jalan di koridor gelap itu. Nah kemudian itu nenek-nenek itu bang masuk ke pintu itu. Nah yang saya bingung itu pintu itu kenapa bisa terbuka tanpa kunci, sedangkan harus masuknya ke dalam itu harus pakai fingerprint. Nah saya sampai nih di pintu itu, saya buka dong pintunya. Lah kok nggak bisa kebuka kata saya. Tapi kok kenapa tadi pas nenek-nenek masuk itu bisa kebuka pintu ini? Nah saya buka kemudian bang pakai fingerprint, pakai jari saya nih. Saya buka, saya ablakin itu pintunya bang. Itu kan pintu itu kan dari ruang ICU itu koridor tembus ke lantai 2 yang lab gedung itu, lab itu dong. Saya buka itu nggak ada apa-apa. Cuman situasi itu ruang masih gelap. Tapi masih kelihatan lah. Pas saya nyalakan ini lampu, lah kok nggak ada apa-apa. Saya cek nih setiap ruangan. Tadi nenek-nenek tadi kemana ini ya? Dalam hati bertanya-tanya lah bang. Iya, masih penasaran. Penasaran bertanya-tanya, itu nenek-nenek itu datang dari mana? Kok bisa masuk ke ruangan ini tiba-tiba langsung hilang gitu aja? Nah kan lampu saya mati ini bang. Itu tiba-tiba itu sosok nenek-nenek itu muncul lagi di depan tangga. Nenek itu naik ke lantai 3 bang. Nah saya penasaran, kan masih penasaran kan, namanya kita apaan sih yang namanya hal-hal mistis seperti ini? Saya nggak percaya lah. Iya. Saya menyusuri tangga, saya naik ke lantai 3. Itu nggak ada apa-apa bang. Bahkan nenek-nenek yang saya lihat tadi itu juga nggak ada. Iya. Kemudian saya buka nih bang nih pintu. Situasinya masih kayak di lantai 2 itulah bang. Gelap tapi masih agak-agak kelihatan lah sama kita. Iya. Pas di lantai 3 ini, saya kan lagi diam nih. Lihat ke kiri ke kanan lah. Saya cari nenek itu lagi. Pas saya lagi diam ini, tiba-tiba pas saya balik badan nih bang, itu ada sosok tinggi gede bang. Itu dengan taring panjang, mata menyala, dan rambutnya juga panjang. Itu pas saya balik badan, itu dia memegang pundak saya. Itu seolah-olah dia itu pengen menekan saya. Kayak orang ingin berlutut lah. Iya. Di situ saya cuma bisa diam, pikiran kosong lah, cuma bisa menatap ke dia aja. Itu tuh bang, dari situ saya teriak sekencang-kencangnya. Oh, teriak. Teman-teman saya dari lantai 1 itu dan perawat tuh pada datang. Ditanyakan sama mereka, ada apa? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, cuman bisa menatap mereka aja dengan tatapan kosong bang. Dibawalah nih saya ke lantai 1 tempat pos jaga utama. Oke. Nah di situ saya ditanya sama komandan saya, emang ada apa? Saya ceritain bang apa yang saya lihat tadi. Komandan saya, di situ saya malah dimarahi sama dia. Dimarahin gimana? Iya kata dia, kan sudah saya bilang kalau mau patroli ke gedung itu jangan sendiri. Saya cuma diem aja, saya nggak ngomong apa-apa. Tapi abang ceritain waktu itu ngeliat apa aja di situ? Saya ceritain ke dia bang. Oke, terus kata kemarin apa? Saya lihat itu ada sosok nenek-nenek dan orang tinggi besar. Nah dia juga sempat nggak percaya, cuman kalau untuk nenek-nenek itu dia emang udah tahu bahwa di gedung itu emang ada. Terus dia bilang, udahlah, nggak usah patroli lagi, kamu istirahat aja. Pas sampai pagi itu bang, biasa-biasa aja lah. Saya pulang, itu tiba-tiba badan saya panas bang. Oke, ini pas sampai rumah atau Pas masih? sampai rumah. Oh, masih di rumah. Oh, Iya, itu badan saya panas. 1 minggu saya dibuat sakit. Oh. Itu kayak lumpuh bang saya. Buat bangun aja saya nggak bisa. Itu sampai saya ceritakan kejadian apa yang saya alami di rumah sakit itu ke orang tua. Nah terus orang tua bilang, makanya nggak usah terlalu percaya banget, nggak ada gitu-gituan. Kata dia, kamu itu jangan terlalu ngeyel lah, dibilang orang tua seperti itu. Itu saya nggak bisa ngapa-ngapain bang, 1 minggu itu. Berarti abang nggak kerja waktu itu? Nggak kerja. Oh. Saya izin itu sama komandan saya. Iya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, sebabkan buat bangun pun makan aja saya disuapin. Oke. Gila, ngeri banget ya. Terus kata orang tua, emang ada apa? Kata dia. Saya bilang saya sering diliatin sosok nenek-nenek di rumah sakit itu. Sampai orang tua saya itu manggil adiknya yang di Bogor bang. Oke. Orang bisa lah. Oke. Nah, Datanglah ceritanya dia dari Bogor ke rumah. Dia bilang ke orang tua saya, ini mah anak teteh disukain sama nenek-nenek yang di rumah sakit. Oh. Kata dia. Saya tanya dong ke mamang saya ini disukain dalam hal apa? Dia maunya tuh kamu itu di situ terus sama dia. Jangan yang enggak, Mang. Begini aja saya udah kesiksa banget, kata saya. Saya nggak bisa apa-apa. Itu kurang lebih hampir 1 minggu itu, Bang.
Meriangin kayak gitu aja? Iya. Tapi abang udah sempat ke dokter waktu itu? Sempet bang, sempat periksa ke dokter. Oke, Cuma apa kata dokter tuh nggak ada apa-apa, nggak ada penyakit apa-apa bang. Oh, iya, iya. Makanya mungkin kata orang tua saya bilang mungkin kesambet ini anak. Iya, iya, iya. Bilang seperti itu. Pas datang mamang saya itu bang, dia nanya, emang ada apa? Kata dia. Saya ceritain nih bang, saya sering ngeliat sosok nenek-nenek. Sama terakhir itu saya lihat ada orang tinggi gede neken pundak saya. Wah, ini mah nenek-nenek ini suka, kata dia. Saya sempat nggak percaya dong bang, namanya saya nggak percaya sama hal-hal yang seperti itu ya kan. Masih skeptis lah ya. Iya. Iya. Terus kata mamang saya, yaudah nih, saya isi badan kamu. Kata saya, isi apaan sih Mang? Biar nggak diganggu-ganggu lagi, istilahnya katanya mah, kata dia. Nah, seminggu berlalu nih bang nih, saya ceritanya sudah bisa mulai bekerja nih. Oke, udah mulai masuk kerja lagi? Masuk kerja. Itu saya pertama kali masuk kerja itu di malam pertama. Pas saya masuk malam pertama itu bang, saya ketemu teman-teman saya. Mereka tuh pada bercandain saya. Mereka bilang tuh, sakit lama amat. Emang ada apaan, kata dia. Saking keselnya nih, saya ketus. Oke. Tahu tuh nenek-nenek, ngikutin aja. Nah, bercandain lah saya. Mereka bilang, suka kali tuh nenek-nenek sama kamu. Iya, iya, iya. Itu dari jam 8 itu, saya di pos jaga utama. Jam 10-an, teman saya minta tolong jagain pos utama itu bang. Karena dia mau makan. Oke, oh gak aplusan. Aplusan, bentar kata dia. Saya makan doang sebentar. Kata saya, ya udah makan bentar, jangan lama-lama. Nggak lama itu sosok nenek-nenek itu ada di depan pos itu bang. Saking kesel saya bilang ke nenek-nenek itu, maunya apa sih sama saya? Pas saya berkata, maunya apa sih itu bang? Tiba-tiba dia hilang. Saya masih penasaran gitu sama nenek-nenek itu. Rasa penasaran itu pasti ada lah. Siapa sih sosok nenek-nenek itu? Iya, iya. Kemudian saya cari nih salah satu karyawan yang paling lama kerja di rumah sakit itu bang. Saya datengin nih dia. Pak, siapa sih sosok nenek-nenek yang ada di koridor lantai 2 ICU itu pak? Nah, dia cerita kemudian ke saya bang. Nenek-nenek itu udah ada lama, kata dia. Oh. Itu emang sering usil, dia bilang bang. Ibaratnya sering nampakin lah. Iya. Dari security, cleaning service, bahkan sampai keluarga pasien. Terus karyawan ini nanya ke saya bang. Dia bilang, emang kenapa sama nenek-nenek itu? Saya ceritain ke dia. Itu nenek-nenek itu yang kemarin buat saya kaget, sampai saya sakit. Oh, kata dia seperti itu kan. Nah, selesai nih pak, saya cerita sama dia nih. Iya, iya. Kemudian saya kembali lagi ke pos jaga utama di lantai 1. Saya jaga seperti biasa lah, nemenin teman saya yang jaga di pos itu. Selang beberapa jam lah, itu nggak lama ada keluarga pasien lari, datang ke pos itu. Ngapain tuh? Dia bikin laporan, kata dia, Pak, minta tolong Pak, ada yang kesurupan di lantai 2, di ruang tunggu. Iya, iya. Kata saya ada yang kesurupan. Kenapa Bu? Nggak tahu, kata dia. Dia ketawa dan nangis-nangis sendiri. Nah penasaran dong kita. Saya sama komandan saya langsung naik nih ke atas. Oke. Ke lantai 2. Saya samperin wanita itu. Saya nanya. Ibaratnya, ya entah bego apa gimana lah. Saya pokoknya orang kesurupan itu saya tanya lah. Ini cewek yang kesurupan? Cewek yang kesurupan itu. Ibu-ibu atau anak muda? Anak muda. Oh, anak muda. Itu hampir usia 18-19an lah. Oke. Saya tanya dong, Mbak kenapa? Di situ dia cuma ketawa aja. Kata saya, kamu siapa emangnya? Ini saya yang sering nampakin ke kamu. Nah kemudian saya bilang, wah udah Wan ini mau Wan. Ini nenek-nenek yang biasa ngikutin kamu nih. Kaget dong kita. Gila sih seremnya. Saya tanya, sebenarnya mau kamu apa sih? Saya cuma mau ditemenin sama kamu. Kata dia seperti itu bang. Iya, iya. Kata saya, kan banyak security yang lainnya. Kenapa harus saya? Dari pertama kamu jaga di sini, kata dia. Saya tuh udah tertarik sama kamu. Itu di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa bang. Gila sih. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Ibaratnya saya tuh nggak tahu saya harus gimana. Iya, iya. Itu sampai keluarga pasien itu datang sampai bilang, ini nenek-nenek ini maunya bapak, kata dia. Ini bahaya pak. Saya di situ udah nggak bisa mikir apa-apa. Nggak berarti saya nggak tahu harus bagaimana. Akhirnya saya bicara ke komandan saya dengan perasaan lemas lah. Saya nggak percaya dan seperti hal mistis seperti ini. Tapi semenjak kejadian-kejadian seperti ini, saya baru tahu bahwa hal-hal seperti ini ada. Saya harus bagaimana? Saya bilang seperti itu komandan saya.
Dia juga bingung. Akhirnya nih, si keluarga pasien ini dari keluarganya ada yang bisa nih bang. Dibacain lah ayat kursi. Kemudian keluarga pasien itu tersadar. Nah kata saya, udah Dan, berarti udah kondusif lah keadaan lah. Kita balik lagi aja ke pos jaga utama. Saya balik nih ke lantai 1, turun lewat tangga bang. Saya duduk sama komandan saya. Tapi pikiran saya di situ masih nggak karuan. Selalu memikirkan nenek-nenek itu. Terus kata komandan saya, ini harus bagaimana Wan? Nah kata saya juga bingung, saya harus bagaimana? Dari kejadian itu banyakan bengong dah bang. Oh, banyak ngelamun. Ngelamun. Iya. Ibaratnya saya tuh memikirkan cara, ini harus bagaimana, seperti apa. Nah, kemudian pas itu pagi saya pulanglah ke rumah bang, seperti biasa. Saya ceritain nih kejadian malam ke orang tua saya. Orang tua. Bu, itu nenek-nenek itu semalam ngerasuki keluarga pasien. Terus apa yang diomongin dia? Dia bilang katanya maunya saya tuh jaga nemenin dia di lantai 2. Nah ibu saya kaget dong. Dia bilang, kenapa sih hantu nenek itu suka banget sama kamu? Akhirnya ditelepon lagi nih mamang saya. Oh, yang dari Bogor itu? Dari Bogor itu. Oke. Ditelepon, diceritain semua yang apa saya alami semalam yang saya pas jaga itu ke mamang saya. Terus mamang saya ditelepon bilang, wah ini mah udah nggak beres teh. Ini mah bisa-bisa nanti anak teteh malah kenapa-napa. Kata mamang saya tuh, yaudah nanti saya datang lagi dah ke Jakarta. Nanti kita cari solusinya bareng-bareng. Dari pas semenjak kejadian yang saya alami bang, itu saya selalu terbayang nenek-nenek itu. Nggak saya pas saat di rumah ataupun di tempat kerja, itu saya selalu mengingat dia. Iya. Pikiran saya cuma satu sih, apa maunya nenek-nenek itu ke saya? Yang ditakutin orang tua saya itu katanya kan ya bang, kata orang tua yang lebih dulu lah. Kalau ada orang, bahkan sosok makhluk halus yang suka sama kita, itu nanti kalau dibawa kitanya itu nantinya bakal nggak ada. Saya di situ yang tadinya istilahnya, wah saya nggak percaya sama hal-hal mistis seperti ini, sampai terbengong. Bagaimana kalau benar hal itu terjadi ke saya? Kayak masih nggak nyangka gitu. Iya, itu saya juga sempat bang, sempat mau berhenti kerja. Oke, sempat mau pikiran resign. Iya, saya kan ngomong ke orang tua, Bu, saya mau berhenti kerja aja dah. Saya udah nggak kuat kalau kayak gini terus mah. Kata orang tua saya, terserah kamu. Cuman kamu pikirin lah, adik-adik kamu kata dia. Siapa nantinya ngebiayain? Kalau misalkan kamu tuh tiba-tiba berhenti. Saya berpikir lagi bang di situ bang. Apa iya harus saya hadapin aja? Atau saya tuh harus berhenti dari rumah sakit ini? Iya. Ibaratnya pas saat kejadian itu pikiran udah nggak karuan lah bang. Oke, paham kayak gimana perasaan Iya. Ceritanya saya masuk pagi nih. Saya masuk pagi, itu pikiran dan tatapan saya selalu kosong. Banyakan ngelamun. Sampai saya itu dapat surat peringatan. Surat SP apa waktu itu? SP1. Kenapa? Karena banyak klien kerja. Oh. Saya dibilang terlalu bengong. Oh iya. Di saat komandan saya manggil lewat HT, ngontek, itu saya nggak pernah sautin. Saya tuh cuma duduk aja di pos 1. Saya selalu mikirin, yang serasa saya takut itu, bagaimana nanti saya di shift malam. Itu selalu kepikiran. Nah, kan udah nih bang nih, waktu kan berjalan nih. Kemudian komandan saya bicara, udah, jalanin aja kayak biasa. Kan kamu juga nggak percaya hal-hal mistis seperti itu. Sekarang gimana saya nggak mau kepercayaan dan kejadian itu udah bener-bener kejadian sama saya. Dari saya ditampakin orang tinggi besar, selalu diikutin nenek-nenek. Saya khawatir dan kalau saya jaga malam, ditambah lagi dan yang kesurupan keluarga pasien itu dari nenek-nenek itu. Oh iya. Komandan kan dengar sendiri, dia bilang apa? Dia maunya tuh saya jaga di lantai 2 nemenin dia. Itu yang selalu bikin saya kepikiran. Bagaimana nanti saya ngadepin malam pertama nih. Nah dari pagi pertama itu selesai saya cerita sama komandan saya itu. Dan pagi kedua itu biasa aja dah bang. Masuk dah nih, di malam pertama saya jaga. Nah saya berangkat nih dari rumah. Saya kan masuk jam 8. Saya berangkat jam 6 nih bang. Sampai sekitaran jam 7 di rumah sakit. Saya temuin nih komandan saya. Dan kayaknya saya nggak bisa patroli malam ini.
Saya dapat teguran lagi dari komandan saya. Kamu mau lanjut SP2? Kata dia. Itu kan udah emang tugas kamu. Kan nanti saya temenin. Dia bilang seperti itu. Iya, iya. Terus saya bilang ke dia, terus gimana Dan? Kalau kejadiannya lebih parah dari yang kemarin-kemarin? Kata dia, udah kamu nggak usah khawatir. Kamu tenang aja. Nanti saya temenin. Saya apel nih Bang. Oke. Jam 7:30. Jam 8 seperti biasalah, kita tempat pos masing-masing. Oke, 7:30 apel berarti ya? Iya. Jam 8 ke pos masing-masing. Jam 8 itu ke pos masing-masing. Iya, iya. Kan kalau saya kan sebagai PKD itu kalau malam tuh nggak ada pos jaga. Paling saya nemenin yang jaga di pos jaga 1. Oke. Saya duduk dekat teman saya yang jaga di pos 1. Saya banyakan ngelamun itu. Sampai teman saya bilang di sebelah saya, Pak Ridwan, kenapa sih nggak kayak waktu pertama kali masuk? Kata saya, tahu pikiran saya udah nggak karuan kerja di sini. Antara saya kuat bertahan atau tidak. Iya, iya. Nah, teman saya bilang, banyak doa aja Pak, kata dia. Lagian juga paling cuman usil-usil biasa, nampak-nampakin. Saya bilang ke teman saya yang jaga di pos 1 itu, yaudah bentar dah saya mau ngopi. Saya ngopi, keluar lobi nih Bang, ke ada halaman parkiran. Oke. Saya ngopi di situ sebentar, saya tetap ngelamun. Pikiran saya itu masih kemana-mana. Saya mau balik lagi nih ke pos nih, habis ngopi. Saya masuk nih ke lobi utama Bang. Iya, iya. Nah, nggak sampai saya masuk di lobi pertama itu, nggak taunya saya dinampakin lagi sama nenek-nenek itu. Itu saya ngeliatin dia bengong, nggak bisa berbicara apa-apa. Saya cuma bisa bilang dalam hati, kenapa sih selalu ngikutin saya? Nah, kemudian hilang begitu aja tuh Bang. Nenek-nenek itu Bang. Itu wujudnya masih yang sama yang dulu? Masih yang sama, itu nenek-nenek dengan berambut putih panjang itu Bang. Iya, iya, iya. Saya langsung ke pos jaga 1. Saya nanya nih ke teman saya. Saya bilang, Patri, saya ditampakin sama nenek-nenek itu lagi. Di mana tadi di depan lobi utama? Iya, iya. Saya harus gimana Patri? Pokoknya pikiran saya di situ udah nggak karuan dah. Udah ibaratnya ya berantakan dah dibilang, bisa berantakan dibilang itu. Datang nggak lama kemudian komandan saya. Ada apa? Kata dia, ada apa? Ini Dan, tadi saya di lobi ketemu lagi sama nenek-nenek itu tampakin lagi. Saya harus bagaimana Dan? Rasa khawatir saya yang paling khawatir itu bener-bener kalau saya itu takut dibawa Oke. sama dia. Karena saya ini baru pertama kali Bang ngalamin pengalaman seperti ini. Iya, Soalnya tuh dari awal-awal saya tuh nggak pernah percaya sama hal-hal mistis lah. Iya, iya, iya. Terkecuali bener-bener nampakin di depan saya. Dan sekarang nampakin. Nah, iya betul. Mungkin apa karena saya terlalu nggak percaya atau bagaimana sampai benar-benar dinampakin. Di situ saya bilang komandan saya harus bagaimana Dan? Di situ komandan saya juga bingung Bang. Terus dia ngomong ke saya, kamu tuh nggak bakal dibawa sama dia. Kamu tuh cuma digangguin dia karena dia merasa suka sama kamu. Iya, iya. Terus saya bilang ke dia, jangan ngomong seperti itu Dan. Biarpun suka kan berarti dia maunya sama saya terus. Ya sayanya nggak tenang, saya bilang seperti itu. Iya, iya. Saya nggak leluasa kerja di sini. Kalau terus-terusan dihantuin seperti itu. Pas jam 11 malam mereka mau kontrol, akhirnya saya izin nih ke komandan saya. Saya bilang, Dan saya nggak ikut kontrol dah. Saya nggak ikut patroli. Kata dia, yaudah dah, tenangin pikiran kamu aja, diam di sini. Iya, iya. Nah, dari saat itu sampai ke pagi itu nggak ada apa-apa Bang. Saya berani-beraniin aja lah, saya kuat-kuatin lah kerja di situ. Nah, setelah 2 minggu kemudian, saya tuh kerja di situ udah kayak biasa aja. Istilahnya saya udah, lu mau nampakin lah sekalian lah. Udah biasa, yang penting mah nggak usah bawa gua aja. Karena mungkin dari rasa takut saya itu udah hilang. Iya, iya. Udah biasa. Masuk nih saya di shift malam lagi Bang. Saya jaga kan jam 8. Itu kita sama komandan saya tuh, anggota saya tuh istilahnya nyantai dulu lah sebelum hapusan. Terus saya bilang ke komandan saya, Dan saya udah berani nih. Saya bilang seperti itu. Wow, kalau gitu mah udah, kalau mau patroli udah nggak perlu ditemen-temenin lagi dong. Dia bilang seperti itu. Iya. Nah di situ saya diem Bang. Saya diem itu. Waduh, kata saya, kalau saya benar-benar patroli sendirian bagaimana nanti? Cuma saya merasa beraniin aja. Udah nggak perlu. Berani juga sendiri, saya juga udah berani. Saya bilang seperti itu. Pas saya jaga tuh, biasa dari jam 8 itu saya kan
jaga standby di pos 1 itu bersama teman saya. Iya, iya. Masuklah pengen di jam saat saya mau patroli. Jam 11-an itu bang. Seperti biasa, saya dari pos jaga lantai 1, saya naik ke lantai 2. Ruang ICU. Pos jaga teman saya yang jaga di lantai 2 itu. Saya bilang, bang, izin saya mau patroli ini ke dalam. Terus kata dia, emangnya udah berani? Udah, nggak ada apa-apa. Mau nampakin deh, kata saya sekalian. Saya juga udah nggak ada rasa takut. Ya udah, kalau udah berani mah. Ya udah bang, saya masuk nih ke dalam nih. Biasa patroli rutin. Itu pas saya buka pintu koridor yang di lantai 2 ICU itu mau menuju ke ruang lab, itu hawanya berbeda bang. Aduh, bulu kuduk saya tuh pada bangun lah, pada merinding lah. Nah di situ udah mulai merasa gak enak dah pikiran saya. Badan saya juga udah merasa kayak ada ala-ala aneh lagi lah gitu bang. Pas saya masuk melewati lorongan koridor itu bang, itu tercium bau bang. Entah itu bau bangkai apa bau amis, saya juga kurang begitu paham dah. Pokoknya baunya itu menyengat lah ke hidung lah. Pas saya nyampe di ujung koridor pintu lab, saya buka nih pintu lab. Itu dalam posisi lampu tuh di dalam masih mati juga. Karena kan yang jaga di situ cuman dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam bang. Yang jam 8 malam itu nggak ada yang jaga. Saya buka pintu itu, lah ini kok hawanya makin gak enak kata saya. Makin gak enak aja. Nah di ruang lab itu saya masuk nih bang ke salah satu ruangan. Itu tempatnya tempat buat praktek dokter-dokter koas atau dokter-dokter magang yang baru di situ. Di ruangan itu penuh-penuh manekin-manekin orang. Dan organ-organ dalam jantung seperti model manusia lah. Bentuknya. Saya buka pintu ruangan itu pelan-pelan. Saya buka kok makin gak enak itu perasaan ke badan saya bang. Itu makin merindingnya bukan main. Bau itu juga makin menyengat bang. Saya nyalain nih lampunya. Kok gak ada apa-apa ya? Kata saya gak ada apa-apa tapi kok hawanya gak enak banget ke badan. Di situ saya matiin lagi tuh lampu. Saya ke depan udah normal tuh. Pas di saat saya udah nyampe depan pintu mau lewatin ruang koridor itu bang. Itu saya lihat ada sosok anak kecil. Tapi mukanya itu tua. Itu ada di tengah-tengah koridor. Tadi saya kira itu karyawan atau keluarga pasien yang masuk ke situ. Saya dateng ini. Itu tau-tau tiba-tiba sekelibatan seperti bayangan. Hilang begitu aja bang. Tapi tuh sosoknya itu seperti anak kecil tapi wajahnya tua. Saya kepikiran lagi apa iya nenek-nenek itu berubah seperti sosok anak kecil atau bagaimana, apa masih nenek-nenek itu. Nah cuman saya istilahnya kata nekat, udahlah apapun yang terjadi laluin aja udah. Saya berani-beraniin lah bang istilahnya bang. Akhirnya saya keluar, itu saya nggak cerita ke teman saya. Saya takutnya kalau saya cerita ke teman saya yang jaga di lantai 2, dia laporan lagi ke Danru, nantinya malah jadi masalah lagi buat saya. Itu di situ saya udah kepikirin dah. Udahlah mau apapun yang dinampakin di sini silakan aja lah. Masa bodoh lu mau nampakin depan mata kayak atau bagaimana kayak. Udahlah biarin aja lah. Udah saya berani-beraniin aja lah kerja di situ. Nah, akhirnya saya balik ke pos utama lantai 1. Udah sih, Bang. Seperti itu aja sih kisah-kisah yang saya alami di rumah sakit itu. Oke. Nah nih bang, tadi kan abang bilang sempet diikutin ya, disukain sama sosok nenek-nenek itu ya. Iya betul. Nah, terus abang ini sempet diruqyah sama saudara abang yang dari Bogor itu atau gimana tuh? Atau selama kerja di situ masih tetap diikutin? Tahu entah diruqyah atau entah diapain ya bang ya. Itu saya sama mamang saya, pak saya dipegang. Kayak dimasukin sesuatu barang seperti jarum. Oh, maksudnya gimana nih? Itu di rumah atau gimana? Di rumah itu. Gimana awalnya prosesnya? Awalnya kan pas saya balik jaga malam nih ya. Itu saya nggak tahu juga. Tahu udah ada adiknya ibu saya di situ, mamang saya. Dia bilang, kalau misalkan nggak dikasih buat pertahanan badan mah nggak beres. Dia bilang seperti itu. Saya bilang emang mau dikasih apaan? Itu bukan diruqyah bang, saya juga nggak tahu itu apaan. Itu pala saya dipegang sama dia, itu kayak dimasukin jarum. Dah sampai sekarang juga entah masih ada atau enggak, saya juga nggak tahu bang.
Tuh kayak jarum kecil lah, jarum kecil tiba-tiba ditempel begitu aja, tapi langsung masuk ke kepala saya. Tapi setelah itu sosok si nenek-nenek itu masih sering Nggak ada. menghampiri abang, mimpi lah atau apa? Untuk menghampiri atau menampaki sih udah nggak ada bang. Cuman kalau untuk saya sendiri nih pribadi, itu masih selalu bertanya-tanya. Oke. Ibaratnya rasa khawatir, masih ngikutin nggak nih nenek-nenek ini? Tapi kata saudara abang gimana? Udah, tenang aja. Kalau udah dikasih ginian juga udah kayak biasa aja kata dia. Nggak ada apa-apa. Iya. Tapi- Mungkin perkenalan kali ya, akhirnya dia tuh suka gitu kali ya. Karena emang adik ibunya saya itu kayak semacam orang bisa lah bang di kampungnya itu bang. Iya. Sering ngobatin orang lah. Oke. Nah terus kan abang bilang nih, security yang layanan pun katanya sering ngeliat sama sosok nenek itu. Iya, Bahkan betul itu, komandan pun bilang tadi dia bilang apa tadi? Udah biasa di sini mah. Iya karena mungkin sosok nenek itu sering muncul gitu ya. Iya. Nah abang sempet tanya mereka tuh ditampakinnya seperti apa bang sama nenek-nenek itu? Apa diganggunya sama kayak abang sampai suka gitu? Oh itu sama bang. Seperti wujud nenek-nenek aja. Oke. Siapa yang tampakin? Kebanyakan sih orang-orang baru. Orang-orang baru, Orang-orang baru. karyawan baru maksudnya? Karyawan baru. Oh, Mungkin kalau buat yang lama itu kan udah biasa lah. iya. Soalnya juga bang di lantai 2 itu yang dijaga di sana itu orang-orang karyawan yang dari organik itu, bukan dari outsourcing. Orang-orang lama semua khusus. Jadi orang-orang udah hampir-hampir 40 tahunan lah usianya itu. Oh iya. Jadi mereka tuh yang tua-tua lah istilah katanya mah yang ditaruh di situ. Oke, orang lama ya. Nah, jadi kebanyakan tuh yang baru-baru itu seperti kayak saya PKD itu banyak kan mental itu banyak kuat. Banyak yang bilang juga sih yang security lama di situ. Oke. Banyak kan tuh anak baru tuh pada keluar yang jadi PKD kalau nggak mau dipindah ke plottingan. Oh. Soalnya di situ bang yang di plotting itu yang jaga di pos jaga aja. Iya. Kalau seperti PKD itu nggak di plotting dia. Iya. Dia khusus jadi wakilnya Danru. Dan saya tahu betul tuh rumah sakit dari situ. Tapi saya nggak bisa sebutin karena tahun kemarin orang tua saya dirawat di situ bang. 10 hari, 13 hari dirawat. Jadi 10 hari dirawat inap, 3 harinya rawat jalan. Dan selama rawat inap ya itu kan saya jaga sampai pagi kan. Kadang tidur di deket kamar jenazah tuh, terus sama deket kantin yang deket ruangan terowongan yang wah serem situ bangunan tua. Iya, emang banyak bangun tua di situ. Wah gila sih. Apalagi tempat-tempat parkirannya itu. Iya, yang pojokan sono no. Wah gila Itu sih di malam-malam gedung tuh. belakang gitu ada juga yang bilang bang itu ada sosok kuntilanak merah. Oh, Cuman kalau untuk saya pribadi sendiri belum pernah melihat. Cuman ada beberapa security yang baru itu pernah. Itu bukan beda di regu saya. Oke. Yang mereka itu yang pada nggak tahan PKD yang pada nggak tahan itu mereka langsung minta pindah plottingan tapi nggak dikasih. Mereka tuh banyak yang mengundurkan diri. Oke. Seperti itu bang. Gila ya. Ya balik lagi sih setiap tempat pasti punya ada Iya. penghuninya lah ya. Nggak cuma rumah sakit itu aja. Mungkin di rumah kalian juga ada penghuninya. Oke, mungkin cukup sekian nih sob kisah pengalaman kali ini. Dan balik lagi setiap tempat pasti ada penghuninya ya. Dan ya kali ini kisah pengalaman waktu di rumah sakit dan gue pribadi cukup tahulah tentang rumah sakit itu karena 10 hari nginep di sana, nongkrong di parkirannya, di gedung tuanya, di kantinnya, sebelah sini udah cukup hafal lah. Jadi ya suasananya emang cukup menyekam, apalagi ditambah bangunan-bangunan tua ya, yang pastinya ya kayak pegawai malam di sana itu ya mungkin ngerasain eksistensi sosok-sosok itu. Ya balik lagi kita jangan sampai takut karena kita manusia yang lebih sempurna. Banyakin baca doa. Oke, semangat para pejuang keluarga. Dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, makasih banyak bang ya. Saya juga nih makasih nih udah undang. Mau nanya nih bang, seandainya gitu, abang terbang ke planet Mars bisa? Gak bisa lah. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.